Halo, 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 halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat teman-teman. bergabung semuanya, teman-teman. Sudah ada 367 yang Wow, counting nih, yang Sabtu berikutnya. pagi ya, Gilman ya. Tapi teman-teman luar biasa nih semangatnya nih, tetap on fire nih. Tetap on fire. Gimana sih caranya buat CV yang tepat? Gimana caranya tips-tips cari kerja yang bagus gitu ya? Mm, mm. Oke, udah ada 400 orang. Luar biasa. Luar Udah biasa. 4.000 Gilman. Halo Nah, pagi semuanya. wah, speaker kita di sini nih. Halo, Bu Areta. Kayaknya udah 4.000 nih, kayaknya udah harus pindah deh. Ayo diajak teman-teman yang lain yang belum join, Pagi diingatkan Pak kalau Todo. misalnya, halo halo, pagi kita sapa dulu ya. Riza, Pak Selamat Sulfikar. pagi Pak Zulfikar, selamat pagi Bu Hernanti, selamat pagi Pak Bagus, Bu Jangan lupa Yusif. kopinya disiapin ya teman-teman sekalian di samping Suaranya snack gitu. suaranya tidak terdengar nih katanya nih, kata Bu Cynthia. Kata siapa nih? Kata satu orang nih. Kedengeran kan ya suaranya? Kalau kedengeran suaranya boleh dong kasih jempol ke kamera? Kedengeran ya? Oke, siap, siap, siap. Berarti nanti wah, ada yang dari Papua loh nih. Pak Zulfikar Wah, dari Papua, luar biasa. Selamat pagi. luar Suaranya biasa. jelas. Oke, selamat pagi yuk, semangat. Woi, Bu Anggi, keren banget nih. Oke, ini ada 98 orang lagi masuk. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk masuk dulu. Ada 65 orang lagi masuk. Kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, wow, udah 400 nih, 400 orang. Selamat pagi, wah Pak Fadli. Pagi-pagi. Pak Surya, selamat pagi. Kak, kecil Oke. banget. Apanya yang kecil? Pagi Wah. Kak, wah Pak Muzakir nih. Semangatnya luar biasa nih. Oke, teman-teman yuk kita hidupin ininya yuk. Kita hidupin apa namanya? Videonya biar kita bisa lihat nih muka-mukanya nih. Muka-muka yang semangat cari kerja. Ya bentar lagi bakal dapat, insya Allah bakal dapat Amin. ilmu yang bisa langsung dipakai nih. Wah ini kayak Bu Sawitri ini kan enak banget nih. Udah di depan kamera terus bagus lagi ininya posisinya gitu kan ya. Pak Sigit juga oke nih. Ini yang paling menarik nih Pak Hendy nih. Pak Hendy ini lagi di Bikini Bottom nih kayaknya nih. Tadi lihat nih, dia lagi di rumah Squidward sama SpongeBob nih. Oke, oke. Tapi makasih loh Pak udah dinyalakan videonya. Yang lain juga tolong dinyalakan. Kita akan mulai sebentar lagi, sesaat lagi. Ini masih banyak nih. Wah, kita udah ada 19 slide nih. Yang masih belum, silahkan. Wah, sambil nyambi-nyambi juga. Pagi from BJM. BJM di mana? Banjarmasin ya, Pak Riwannya? Banjarmasin ya. Oke. Oke, sip, sip, sip. Selamat pagi kalau tidak ada suaranya ya. Bu Ratna coba dicek lagi Bu, karena teman-teman yang lain bisa mendengar suara kita. Biasanya dari setting ya mungkin ya, gimana ya? Ya. Wah, sambil di gereja ikut pemberkatan pernikahan, luar biasa. Waduh, luar biasa Hebat banget. semangatnya. Ini keren banget loh. Kemarin teman-teman, ada juga nih yang nanya ke saya gitu. Pak Gilman, apakah ada video live streamingnya gitu kalau misalnya bisa ikut di Zoom? Karena saya pengen ke pasar untuk jualan. Gila, luar biasa loh. Sambil jualan, sambil mau denger materi yang kita diskusiin nih. Oke, ada yang nggak bisa lagi sedang di luar, nggak masalah. Oh, ada yang lagi berantakan nggak pakai video gitu, harus touch up dulu ya. Kacau. Oke deh, kalau kayak gitu. Teman-teman, kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Boleh dong dinyalain teman-teman suaranya. Kalau misalnya saya bilang, apa namanya, selamat pagi, teman-teman juga boleh dong bilang selamat pagi gitu ya. Atau pagi gitu ya, oke? Boleh ya? Ini teman-teman bisa unmute sendiri, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Wah, tidak bisa di-mute ya? Tidak bisa di-unmute ya? Coba ulang lagi. Ulang lagi. Nah, ini harusnya udah bisa nih.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, Selamat pagi. Oke, sip. Teman-teman, Selamat pagi. pagi dulu ya. Pagi. Oke, nah terima kasih teman-teman yang partisipasi. Semoga semangatnya terus dijaga sampai akhir sesi kita. Karena pada hari ini sampai jam 11, kita akan coba untuk bedah beberapa CV yang ada nih yang sudah kita terima. Sampai sekarang kita sudah menerima 1.800 lebih CV dari teman-teman semuanya. Nah, saya akan dibantu oleh teman rekan saya nih, Bu Areta Krisnamurti yang sekarang sudah berada di sini. Saat ini juga sudah berada Bu Afra Adzani selaku ketua dari Rekruter Indonesia Bersatu. Gitu. Jadi program ini memang diselenggarakan oleh Rekruter Indonesia Bersatu untuk membantu teman-teman semua untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Gitu. Jadi program seperti ini akan ada terus setiap minggu, setiap Sabtu lebih tepatnya. Setiap Sabtu akan ada terus dengan topik yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas topik dengan tema bedah CV secara live. Gitu. Jadi ini baik lagi program Rekruter Indonesia Bersatu dan bersama juga sudah ada Bu Areta. Saya mau menyapa dulu dong Bu Areta. Halo Bu Areta. Pagi semuanya. Halo pagi Bu Areta. Udah ditunggu sama 549 peserta nih di sini. Pengen tahu nih, gimana sih cara Bu Areta membedah CV sebagai seorang rekruter yang udah lama lah ya di dunia rekrutmen. Nah sebelumnya saya boleh dong Bu Areta, kami teman-teman itu pengen kenal sedikit gitu dengan Bu Areta. Boleh nggak Bu Areta untuk memperkenalkan dengan singkat gitu Bu, selama 1 menit lah ya. Silakan Bu. Boleh dong, boleh banget. Thank you banget Mas Gilman. Apa kabar semuanya? Boleh, aku pengen tahu nih ada di mana semua teman-teman. Aku sih di domisili di Tangerang Selatan. Teman-teman boleh aku pengen tahu ada di mana semuanya, bisa diketik di chat. Coba Sulawesi, Pontianak, Gresik, wah Jogja, wah banyak banget nih. Oke, kayaknya dari Aceh sampai Papua tadi ada ya. Iya, Sumedang, waduh. Oke. Wow, thank you banget atas antusiasmenya. Semuanya bisa dengar suara aku ya, kalau udah bisa jawab pertanyaan tadi di chat. Bisa. Oke, perkenalkan nama saya Areta. Saya di sini sebenarnya kita sharing-sharing aja ya, gimana sih caranya mau tahu CV kalian tuh yang dilirik sama rekruter tuh yang kayak gimana gitu ya. Aku sendiri pengalamannya juga belum lama, nggak seperti Mas Gilman lah sama Mbak Afra. Tapi aku memang berkecimpung di dunia HR dari lulus kuliah, kebetulan background-nya psikologi juga, kebetulan majoringnya di industri organisasi. Jadi kurang lebih sedikit familiar lah dengan dunia HR gitu. Nah, kalau mau tahu aku kerja di mana, bisa visit LinkedIn aku karena ada portofolio aku di situ nanti. Tapi kalau untuk yang sekarang aku memang bekerja sebagai rekruter di salah satu di jasa keuangan ya, di kantor akuntan publik. Jadi di sini juga aku lihat teman-teman kayaknya kemarin banyak yang antusias, ada yang anak-anak biasanya kalau aku ngeliriknya anak-anak fakultas ekonomi FEB, nah gitu. Nah sebenarnya kalau untuk review CV juga nggak akan lama-lama. Kemarin aku sempat janji kita ya antara 3 sampai 5 kita lihat durasinya, waktunya. Kalau bisa lebih ya lebih, kalau ternyata hanya bisa sanggup 3 ya 3 aja. Tapi nanti kita akan ada sesi tanya jawab nggak nih Mas Gilman? Boleh, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Boleh. Sip, kalau kayak gitu thank you banget. Silakan Gilman melanjutkan sebelum waktunya habis. Ya, Bu Areta. Thank you so much Bu Areta atas perkenalan singkatnya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Bu Areta, silakan visit profil LinkedIn-nya. Itu sesuai dengan nama di sini, Areta Krisnamurti. Lihat begitu banyak pengalamannya, begitu banyak CV yang sudah direview oleh beliau. Jadi ini udah sangat kredibel lah dengan Bu Areta ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai sesi bedah CV secara live-nya,
saya ingin sharing beberapa peraturan penting gitu kan, agar sesi kita pada hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Gitu kan ya. Nah, teman-teman tolong jangan sebarkan link ini ke orang lain gitu, karena kita juga pengen lihat kualitas engagement, bukan hanya kuantitasnya, berapa banyak orang yang hadir, tapi kita pengen banget orang-orang yang hadir mendapatkan the most of the content gitu ya. Jadi kita pengen banget untuk dapat manfaatnya gitu. Kalau misal teman-teman ada mau pertanyaan, boleh nanti ketika kita mulai sesi bedah CV, silahkan tanya di kolom komentar, kolom chat. Kemudian kami anjurkan untuk videonya di on agar lebih enak gitu kita diskusinya. Tolong audionya juga di mute. Tapi kalau misalnya minta di unmute oleh pembicara silahkan. Dan mohon juga untuk tidak mencoret-coret screen nih seperti ini. Saya coba iris dulu ya. Nah, oke, sip. Teman-teman juga silahkan banget. Kita menganjurkan juga untuk foto sesi kita, update dengan tagar bedah CV Live. Jangan lupa tag kalau teman-teman ada di LinkedIn, kita ada di Rekruter Indonesia Bersatu, tag juga saya, jangan lupa, tag juga Bu Areta. Kalau teman-teman ada dari Instagram juga silahkan, ada Rekruter Indonesia Bersatu, ada saya juga di LinkedIn, di Twitter juga ada tuh saya, Rekruter Gilman Amri, dan tentu ada juga Rekruter Indonesia Bersatu. Jadi silahkan teman-teman, kita berbagi plus satu kebaikan apa yang sudah kita dapat dari sesi ini, kita bagi ke orang lain, mana tahu orang lain bisa membantu kita juga untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi sharing, sesi bedah CV, saya ingin sharing sedikit gitu kan ya, untuk sebelum kita masuk ke dalam sesi bedah CV gitu. Nah, teman-teman sekarang di sini pasti teman-teman ini sedang mencari kerja gitu ya. Either teman-teman sedang mungkin sedang tidak bekerja atau sedang mau pindah gitu, cari kerja di tempat baru gitu kan ya. Nah, teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu, untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat, kita harus tahu sebenarnya pertama kali adalah strategi cari kerjanya. Nah, tapi kita akan nggak bahas tentang ini, kita akan bahas mengenai lebih tepatnya itu persiapan dokumen. Nah, dokumen itu ada banyak sebenarnya, nggak cuma CV, kita juga harus mempersiapkan cover letter, mempersiapkan LinkedIn, mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan, gitu kan ya. Cuman hari ini kita akan membahas segala sesuatunya tentang CV atau resume. Nah, jadi kalau misalnya saya ibaratkan mendapatkan pekerjaan, getting hired, itu tuh seperti kita lagi berusaha untuk memenangkan sebuah perang. Nah, ada perang, ada pertempuran, ada war, ada battle. Gitu. Kadang-kadang kita kalah tuh di beberapa pertempuran, tapi tujuannya bukan menang pertempuran saja, tapi untuk memenangkan perang, gitu kan ya. Ngerti kan analoginya kan ya. Nah, kadang-kadang kita sending pekerjaan, lamaran, application form, atau kita sending CV ke beberapa rekruter atau pekerjaan tidak diterima gitu. Tapi tidak masalah, yang penting kita memenangkan peperangannya, pertempurannya. Kadang-kadang juga kita udah dipanggil interview gitu kan ya. Tapi karena satu dan lain hal, ternyata kita tidak dilanjutkan proses selanjutnya. Tidak masalah, yang paling penting adalah kita memenangkan peperangannya, kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir plan-nya kita. Itu tujuan akhirnya gitu. Jadi karena itu untuk memenangkan sebuah peperangan, pertempuran dan peperangan, tapi yang paling utama peperangan, kita harus punya dua hal yang paling penting. Pertama adalah senjata. Itu tadi ya, senjata itu ibaratkan dokumen, gitu kan. CV, resume, cover letter, LinkedIn, gitu kan ya, dan lain-lain. Tapi secanggih-canggihnya senjata pun, itu udah mau pakai senjata rudal lah, AK-47 lah, atau pakai laser, atau pakai tenaga nuklir gitu kan. Kalau kita nggak ngerti cara pakai senjatanya, itu bakal useless gitu. Teman-teman di sini ada beberapa, kita survei sebelum event, ada yang fresh graduate, ada yang entry level, ada juga yang udah experience gitu. Yang paling penting adalah kita skill memakai senjatanya. Kalau dalam analogi ini, itu adalah seperti pengalaman. Jadi senjatanya paling bagus, CV-nya udah bagus banget, udah oke banget, sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh teman-teman rekruter, tapi kalau misalnya ternyata skill-nya juga masih belum mumpuni, tidak bisa memakai senjata dengan baik, akan sama aja gitu. Karena kita rekruter melihat teman-teman itu dari skill-nya, bukan hanya dari tampilan CV-nya gitu kan. CV yang termasuk di ATS gitu, oke. Tapi skill-nya sebenarnya yang dilihat. CV-nya adalah pitching-nya gitu. CV-nya adalah jembatan atau jendela untuk rekruter bisa melihat gitu kan.
gimana caranya dalam waktu 3 detik aja atau 6 detik aja gitu kan. Kalau waktu itu Bu Afra pernah bilang dalam waktu 6 detik aja kita bisa melihat, recruiter bisa tahu, oh ini orang cocok dengan apa yang kita cari, cocok dengan posisi yang kita cari gitu. Jadi tetap aja senjata dan skill itu sama-sama pentingnya gitu. Nah, saya ingin share sedikit insight yang saya dapatkan dari teman-teman recruiter gitu. Dari kacamata internasional ada perbedaan antara CV dan resume. Kalau CV itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu adalah curriculum vitae atau course of life atau riwayat hidup gitu kan ya. Riwayat hidup berarti detail tuh. Mungkin dari pekerjaannya, dari apa namanya, education-nya, achievement-nya, apa namanya, publication-nya, segala macamnya gitu. Sedangkan kalau resume itu dari bahasa Prancis yang artinya adalah ringkasan. Nah, sebenarnya dari kacamata internasional yang kita kirimkan itu ke recruiter adalah sebuah ringkasan atau resume gitu kan ya. Nah, di resume kita hanya tulis pengalaman-pengalaman atau skill-skill yang relevan saja yang dicari yang dicari oleh recruiter gitu. Jadi tidak usah mencantumkan semuanya. Sedangkan kalau di CV itu apa namanya? Memang kita harus cantumkan data diri yang detail. Tapi ini adalah definisi makna. Kalau misalnya penamaan di Indonesia itu tuh bisa jadi CV sama dengan resume gitu, sama kayak di UK gitu. Di UK CV, curriculum vitae, semuanya tuh detail itu sama dengan resume. Tapi kalau di US CV dan resume itu berbeda gitu. Jadi teman-teman kita harus tahu konteksnya. Kalau misalnya kira-kira orang yang kita kirimkan datanya gitu, either itu CV atau resume, tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melihat data diri kita, maka kirimkanlah yang resume gitu. Karena itu kan ringkasan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kira-kira dia punya waktu yang banyak, kirimkanlah yang detail atau kalau dalam konteks ini kita bilangnya CV gitu. Jadi jangan pusing dengan penamaannya, yang penting tahu konteksnya saja. Kalau misalnya kirim ke recruiter, hanya kirim yang ringkasan, yang hanya relevan. Kalau tidak relevan, mending tidak usah ditulis, tulis yang relevan saja, karena recruiter balik lagi cuma punya waktu sekitar 6 detik saja. Nah, oleh karena itu makanya ada sedikit do and don'ts, kita akan lebih lanjut nanti. Do-nya pakai action verbs, don'ts-nya jangan pakai weak words karena tidak begitu impactful, dan kalau bisa juga harus memakai number detail supaya kita tahu dampak yang kalian lakukan, dampak yang kandidat lakukan seperti apa, tapi jangan tulis buzzword gitu. Saya adalah orang yang kerja keras gitu. Bisa aja sebenarnya nggak masalah, tapi apakah akan stand out dibandingkan yang lain? Nah, itu akan jadi tanda tanya. Dan itu akan, kalau orang yang punya number detail, itu akan lebih stand out dibandingkan yang punya buzzword. Salah atau benar? Tidak ada yang salah atau benar gitu. Tapi apakah peluang panggilan interview lebih banyak? Akan lebih banyak kalau misalnya kita menuliskan kuantifikasinya, number details-nya. Dan pastinya tulis relevant skill dan training, jangan kasih irrelevant level of skills atau training gitu. Ini adalah contoh resume yang menurut saya oke gitu ya, yang selama 3 tahun ini saya melihat resume, ini adalah salah satu contoh yang paling oke. Tapi balik lagi, tidak ada satu resume yang bisa, menurut saya tidak ada satu resume yang bisa stand out ke semua posisi gitu. Jadi pro tipnya adalah kita harus membuat satu resume untuk satu posisi, karena balik lagi semuanya akan berbeda, kebutuhannya berbeda, requirement dan job desk-nya berbeda, industrinya berbeda gitu kan ya. Oleh karena itu makanya kita harus punya sedikit insight sebenarnya apa sih yang dicari, misal di industri keuangan, kalau di industri logistik apa sih yang dicari, apakah mungkin sertifikasinya ini harus dibanyakin gitu, ataukah kalau misalnya industri keuangan ternyata yang diminta adalah mungkin gimana caranya amount untuk melakukan transaksinya gitu kan. Nah, itu harus dicari tahu, harus digali. Makanya tidak ada satu resume yang tepat untuk semua, tapi yang ada adalah satu resume per satu vacancy gitu. Nah, ini adalah sedikit saja, waktu kita terbatas, jadi kita akan langsung next ke live resume review. Nah, di sesi ini saya ingin mengundang kembali Bu Areta. Halo Bu Areta. Yes, hadir. Sip. Jadi sesi ini kita akan langsung coba review beberapa resume ya. Bu Areta udah menyiapkan berapa resume ini sekarang? Aku sih ada sekitar 3-6 resume. Kita lihat waktunya ya, yang cocok di mana gitu ya. Oke, sip. Oke deh. Udah bisa share ya berarti ya? Silahkan Bu Areta, kita share. Teman-teman ini udah nggak sabar nih lihatnya. Udah ada 627 orang.
Sebelum aku ini, aku udah sempat email orang-orang ini secara japri bahwa aku akan menggunakan bahwa CV mereka sudah terpilih untuk kita hari ini, tapi mungkin ada yang tidak cek emailnya, jadi mungkin belum ada yang reply. Ini aku akan share ya. Oke, yang pertama ini adalah dari Mbak Kartika Ulansari. Ada nggak di sini Mbak Kartikanya? Silahkan di chat. Boleh di chat mungkin kalau ada. Oke ya. Nah, di sini aku mau tadi mungkin singkat banget. Jadi biasanya rekruter ini tuh seneng banget sama yang background-nya cerah putih gitu ya. Nah ini dari Mbak Kartika sudah oke sebenarnya background-nya, sudah bisa menangkap mata rekruter. Karena apa? Kalau misalkan background-nya warnanya terlalu banyak bold, akan fokusnya jadi berubah, bukan baca teksnya tapi jadi ngeliatin warnanya. Dan terus terang rekruter tuh sehari bisa ngebacain ratusan CV, bener nggak Gilman? Bener banget. Jadi kita masih pengen memelihara mata kita sampai 10 tahun ke depan ya teman-teman ya. Jadi ini tapi background warna putihnya udah oke. Kemudian biasanya kronologikal. Jadi teman-teman yang fresh grade itu biasanya pertama yang dicantumkan itu adalah latar belakang pendidikan, kemudian biasanya pengalaman organisasi atau magang. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah ada pengalaman kerja, biasanya yang pertama dicantumkan itu adalah pengalaman kerjanya. Nah ini kalau aku lihat, Mbak Kartika udah benar, dia baru lulus tahun 2020, sehingga yang pertama dicantumkan adalah latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan tuh apa aja sih yang dimasukin gitu ya. Nah kalau kayak gini, sebenarnya kita hanya cukup memasukkan latar belakang pendidikan yang terakhir. Jadi SD sampai SMK-nya kayaknya mungkin boleh di take out nih Mbak Kartika. Jadi space-nya ini bisa digunakan untuk informasi lain gitu ya. Nah, Universitas Sriwijaya, tapi nggak ditulis nih fakultas mana, apa jurusan apa gitu ya. Kemudian IPK oke, boleh ditulis. Nah, jadi kalau saran aku, nama kampus, kemudian periodenya, jadi bukan cuma 2020, tapi 2016 sampai 2020, misalkan fakultasnya ditulis. Nah, biasanya ada fakultas-fakultas yang di dalamnya ada jurusan ya. Jadi kayak ilmu komunikasi di dalamnya biasanya ada advertising, ada jurnalistik, itu tulis juga. Karena biasanya seperti saya di industri keuangan, walaupun saya meliriknya anak FEB, saya biasanya hanya cari anak akuntansi. Jadi kalau udah misalkan itu nggak sesuai, biasanya kita akan lewat gitu ya. Jadi ditulis fakultasnya dan jurusannya. Kemudian cukup yang terakhir aja ya. Kecuali kalau misalkan kalian ini lowongannya itu minimum D3 atau SMK. Nah, itu ditulis. Ya, karena biasanya SMK kejuruan itu juga mereka pengen tahu tuh kalau kejuruannya misalkan geomatika atau misalkan akuntansi, kesehatan, itu boleh. Ya. Kemudian ini yang lumayan ini sih apa namanya informasi buat kalian juga ya, karena biasanya rekruter itu kita punya database ya nggak sih ya kan, kita punya database sendiri, nama kampus apa kalau bisa jangan disingkat nama kampusnya, kemudian nama kampusnya nama kampus bahasa Indonesia. Gue nggak ngerti nih Gilman ya, lu ada pengalaman juga nggak nih kayak aku sebut nama kampus ya, State Jakarta University, aduh, gue udah bingung nih bahasa Indonesianya apa, taunya Universitas apa UNJ, ya kan? Betul. Nah, mohon teman-teman jangan dibahasa Inggriskan, ya nama kampus ya. Universitas Indonesia, University of Indonesia, nggak usah. UI aja atau Universitas Indonesia. Karena kalau kalian kuliah di Harvard, kalian nggak tulis Universitas Harvard, nulisnya Harvard University ya kan. Jadi be proud sama nama kampusnya, dan di ijazah kalian nama kampus juga nggak dirubah. Jadi jangan merubah legalitas nama kampus, karena terus terang kita biasanya rekruter punya coding tuh untuk setiap nama kampus. Dan kalau kita masih harus translate lagi, aduh Islamic University, aduh ini yang apa ya? Ini ada mana Islamic yang di Bandung, Jogja, apalah segala macam. Jadi kalau bisa nama kampusnya bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian ini udah benar, pendidikan udah benar, kemudian fontnya sih sebenarnya ya, kalau dari aku ya. Biasanya itu kita menggunakan font yang cukup
karena ini kan konteksnya kita mau masuk dunia profesional, jadi mungkin biasanya kita nggak jauh-jauh dari Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman gitu ya. Kalau ini mungkin jadinya masih terkesan fun gitu, jadi kita coba untuk, karena kan yang namanya CV kita pengen branding diri sendiri, memantaskan diri, apakah kita sudah cukup profesional untuk kita masuk ke dunia profesional gitu. Jadi ini mungkin fontnya nanti bisa direvisi, diganti jadi yang lebih profesional. Kemudian habis itu ada organisasi, magang, dan seminar. Sebenarnya ini 3 hal yang berbeda sih ya. Aku kalau akan lebih baik kalau misalkan dipisah gitu. Nah, jadi organisasi biasanya ada banyak nih teman-teman selama kampus. Pilih aja sih organisasi yang relevan. Tadi sempat Gilman udah bilang ya, pilih aja organisasi yang relevan. Kalau misalkan emang kamu mau jadi jurnalistik di media, mungkin pengalaman kamu ketika kamu terlibat dalam kegiatan yang di kreatif di industri media saat kamu di kampus gitu. Kemudian biasanya memang sekarang ini kan banyak template-template CV ya. Jadi ini sebelah kanannya ini kamu menaruh personal contact, tapi sebenarnya proporsi antara kanan dan kirinya masih agak 50-50 kalau aku lihat. Better sebenarnya kita fokusnya di kontennya nih gitu. Nah, kalau aku lihat di sini kamu udah masukin personal contact, udah bagus. Di sini ada telepon, email, dan domisili ya. Terus terang memang hanya itu yang kita butuhkan. Jadi nggak usah menaruh terlalu banyak. Email, pastikan emailnya benar, pastikan teleponnya benar, jangan ada yang typo, itu fatal banget ya. Domisili nggak perlu dijelasin blok apa, RT berapa, RW berapa, kecamatan, cukup bilang Jatiwaringin, Bekasi. That's it, gitu ya. Cukup bilang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, gitu. Tapi kamu di bawah nih ada tempat tanggal lahir sama hobi ya. Jadi kalau bisa sebenarnya satu spot aja. Jadi jangan dipisah-pisah gitu. Tempat tanggal lahir boleh dimasukkan. Kalau agama sih aku sarankan nggak usah ya, karena nggak ada relevansinya dengan kita mau hire. Kemudian kontak cukup jelas ya. Kemudian balik lagi ke tadi, organisasi, magang, dan seminar. Aku sih lebih senang kalau dipisah-pisah. Jadi misalkan nih, sekretaris departemen, kaderisasi, apa sih yang Kartika lakukan sebagai sekretaris gitu. Tadi Gilman sempat bilang bukan buzzword ya, gitu. Kita kasih kata-kata yang memang langsung evidence-nya ketika kamu sebagai sekretaris apa, impact-nya apa sih terhadap organisasi tersebut gitu. Apakah ternyata ketika kamu sekretaris ini kan admin ya, ternyata kamu bisa melakukan filing dokumen dalam 3 tahun terakhir sehingga ketika ingin menulis proposal tidak perlu cari-cari ke Bindex, tapi bisa langsung lihat soft file. Nah, kamu bisa tulis tuh inisiatif kamu sebagai seorang sekretaris pada waktu itu ngapain. Oke. Kemudian magang juga boleh dimasukkan. Ini sebenarnya salah satu added value bagi teman-teman yang fresh grad, itu akan menjadi nilai tambah buat kita recruiter. Tapi kalau misalkan sudah experience, aku rasa pengalaman magangnya nggak perlu dimasukkan semua. Biasanya yang lebih tepat itu adalah pengalaman kerjanya. Kemudian seminar boleh dimasukin certification gitu ya, boleh. Tapi kalau cuma sekedar seminar mata kuliah umum, kayaknya nggak usah ya. Semua orang kayaknya pernah datang kuliah umum deh. Nggak usah, jadi balik lagi, masukin yang benar-benar relevan terhadap job yang mau kamu apply. Oke. Kemudian kemampuan, nah di sini skill, biasanya kita tulisnya skill ya. Skill ini boleh Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Biasanya kalau aku sih nulisnya langsung MS Office. Itu udah langsung semuanya ke Grab gitu ya. Dan biasanya aku bagi skill itu menjadi general skill sama technical skill. General skill itu biasanya memang kayak gini, MS Word, benar ya. Bahasa itu juga jadi general skill. Kemudian technical skill itu seperti mungkin kalau teman-teman IT, misalkan JavaScript, Adobe, AWS, gitu ya, React Native, segala macam. Nah, di sini aku sih boleh-boleh aja pakai bar, tapi biasanya kita tidak menyarankan, gitu ya, karena kalau teman-teman suka apply CV di Jobstreet, di job portal ya, job portal atau ATS itu namanya Applicant Tracking System, job portal, jadi kayak Kaliber, Jobstreet, LinkedIn, gitu ya. Kemudian kalian suka dialihkan ke Windows third party, suruh upload CV, itu namanya ATS.
Dan biasanya ATS itu agak sulit nih membaca bar. Benar nggak Mas Firman? Sangat-sangat benar. Ya, kadang-kadang malah ini nih kalau aku naik ke atas ya, misalkan nih ada icon pendidikan nih ya, icon wisuda, logo gitu. Ini tuh nanti bisa nimpa informasinya. Sehingga kalau misalkan ITS-nya yang logaritma IT-nya belum bagus, dia nggak akan susah nih baca informasi ini gitu. Aku nggak tahu akhir-akhir ini tuh sering banget dapat tren CV yang masukin logo gitu loh Mas Gilman. Kemudian logonya company dimasukin kayak gini-gini sebenarnya kan nggak terlalu penting ya. Jadi maksudnya fokus kita jadi ke situ gitu, bukan baca kontennya. Nah jadi mungkin aku sih semakin sederhana semakin senang sebenarnya, yang penting kontennya. Nah balik lagi ke bagian kemampuan, kemudian aku biasanya agak boleh juga sih misalkan mau di-share 4 dari 5, tapi kan kalau kayak gini kita nggak tahu ya, ini skalanya 4 dari 5 kah, 9 dari 10 kah, kemudian Microsoft Word, kenapa kamu bisa bilang segini, apa sih yang membuat kamu nggak jadi full gitu, kemampuan apa yang belum kamu kuasain gitu. Jadi kalau aku sih biasanya tulis aja MS Office misalkan basic gitu, atau intermediate juga boleh. Kemudian bahasa Inggris, kalau kamu di sini nulisnya pasif, sedangkan yang atas nih bar, ini kan agak kurang konsisten nih, yang atas 4 pertama bar, yang bahasa Inggris pakai keterangan kata. Apapun skalanya yang mau kamu jelaskan, better being konsisten gitu. Kemudian biasanya kita formatnya PDF ya, yang untuk di-submit, di-upload ke ATS atau dikirim ke company, supaya juga company juga nggak punya ruang buat ngerubah-rubah kalau kamu pakai Word. Jadi ini udah benar semuanya pada ngirimnya pakai PDF. Ini lagi ya, sekali lagi mungkin skillnya soft skill. Nah soft skill boleh banget. Biasanya aku suka iseng nih, leadership skill, aku tanyain, dari mana sih kalau interview ya, kalau ini lanjut interview, aku tanya dari mana kamu bisa bilang kamu punya leadership skill. Nah, berarti kamu bisa tunjukin nih, oh dulu aku pernah ada pengalaman sekretaris departemen kaderisasi. Nah, dari situlah kamu bisa jelasin. Oke, ini prestasi juga bagus banget, bisa masukin pengalaman dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik, ini good job. Kalau dari aku sih keseluruhan lebih ke tadi ya, desain layout-nya, font-nya, kemudian hilangkan icon-icon atau logo, dan yang paling penting adalah ketika mau menjelaskan tentang brief tentang pengalaman organisasi atau magang kamu, tadi tekankan kepada achievement. Gitu. Mungkin dari aku tuh dulu untuk Kartika. Dari gimana tambahan? Iya sih, ini udah sangat di-review dengan sangat komprehensif gitu, semuanya udah di-review. Saya tuh pengen banget menekankan yang tadi Bu Areta bilang mengenai banyak banget sekarang trennya lagi CV-CV yang punya logo gitu ya, gambar-gambar gitu kan, shapes dan lain-lain. Nah, kenapa banyak banget kayak gitu, saya juga nggak tahu kenapa Bu Areta gitu. Cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah sekarang banyak banget template-template CV yang beredar di internet gitu kan. Nah, teman-teman harus menganalisa lagi itu, apakah ternyata template itu walaupun banyak dilihat oleh orang lain gitu, visitorsnya banyak atau mungkin reviewnya banyak, tapi apakah itu efektif gitu. Makanya sekarang di sini melalui program ini juga, melalui event ini juga, kita pengen kasih tahu perspektif dari seorang rekruter, perspektif dari rekruter gitu, yang menerima, yang kerjaannya memang menerima CV dan resume gitu. Oleh karena itu mohon diperhatikan lagi gitu di gambar, di logo, dan di layoutnya. Nah teman-teman, yang paling penting saya pengen summary aja sih Bu Areta, nggak pengen tambahin lagi. Yang paling penting ketika kita mau membuat CV kita stand out di antara yang lain dan di mata rekruter adalah bukan dari desainnya yang pertama. Bukan dari desainnya harus yang berwarna tapi segala macam, fontnya aneh-aneh gitu kan, yang bagus gitu. Tapi lebih ke kontennya. Kontennya. Jadi konten versus desain itu pasti yang pertama konten. Desain itu hanya cukup, tadi bener banget Bu Areta bilang, hanya simple saja, yang penting jelas, kelihatan mana space-nya gitu, ada space kosongnya untuk membagi fokus kita antara satu part ke part yang lain, part organisasi mana, part magang mana, part seminar mana, part prestasi mana gitu. Itu sudah sangat cukup gitu. Kalau misalnya untuk posisi-posisi general. Jadi konten versus desain, konten dulu. Jangan desain. Yang buat CV-nya bagus adalah kontennya.
desainnya Betul. usual dan complementary. Oke, Bu Setuju Anita, banget. kita next lanjut ke CV selanjutnya. Next ya, lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya ini ada Mbak Nesya. Semoga hadir ya Mbak Nesya di sini ya. Nah, ini balik lagi, aku sih prefer masih banyak, rekruter pun juga banyak yang setuju bahwa kita agree dengan background putih jauh lebih menenangkan jiwa dan mata. Karena tadi kita pengen mata kita masih bagus selama 10 tahun ke depan. Jadi ini aku menangkap ada beberapa warna biru di sini ya. Ada biru muda, ada biru yang shade-nya apa namanya terang gitu kan segala macam. Nah di sini kalau untuk Nesya, kalau aku boleh lihat sih yang pertama aku lihat dia lulus tahun 2018, jadi sudah pernah ada pengalaman kerja. Yang pertama dia masukkan adalah pengalaman kerja, itu udah benar. Dan aku lihat sudah kronologikal juga, itu juga udah oke. Kemudian dia juga memasukkan personal contact juga selektif ya, jadi hanya nomor telepon, email, kemudian alamat, dan juga ada sosial media. Beware kalau kalian berani masukin sosial media, juga berani untuk dikepoin sama recruiter gitu ya. Ada beberapa, biasanya sosial media kita lakukan untuk background checking sih, apakah anak ini bagaimana nih apa interaksinya sosialnya dengan pengguna sosial media gitu. Nah, kemudian biasa hampir sama kayak Katika tadi, layout, pemilihan font, background warnanya mungkin akan diperbaiki dulu. Nanti akan ada sampelnya yang cukup menarik perhatian aku deh, gitu ya. Nah, kemudian personal contact juga masih agak nyebar-nyebar. Ada yang di sini, ada yang di atas, ya. Kemudian di sini ada QR code. Sekarang juga mulai ada nih tren QR code nih, Mas Gilman ya. Terus terang aku tuh aku tuh sangat orang yang gaptek gitu. Nah, kalau aku nge-scan QR code isinya CV juga, ngapain ya kan ya? Itu ngerjain rekruternya namanya. Biasanya QR code itu kalau kita scan, kalau untuk khusus anak-anak desain, mereka punya portofolio, anak-anak IT, mereka punya portofolio, ketika kita scan, kita bisa ngeliat tuh hasil kerjanya. Mereka itu boleh banget ya. Kemudian hampir sama tadi, pisahkan magang dan pelatihan karena agak beda gitu ya. Di sini kamu juga sempat sebutkan Digital Talent Scholarship. Ini ada magang, magang di sini ada 2. Dan ini bisa kamu elaborate lagi sebenarnya apa sih yang kamu lakukan di magang tadi gitu ya. Nah kemarin ini aku mempelajari CV kamu bahwa kamu ini lulusan dari komunikasi. Ini SMA-nya akademiknya juga boleh dihilangin aja. Ini udah benar, kampusnya udah benar ya kan, bagus, tidak ditranslate bahasa Inggris. Kemudian periode tahunnya, fakultasnya, IPK-nya ini udah oke banget buat aku ya. Dan aku lihat dari jurusannya, kemudian magangnya, kemudian kamu tulis key expertise di sini, kamu ini benar-benar orang komunikasi loh, Nesya. Jadi, pertama memang kita harus mengenali ke strength kita, gitu ya. Nah, di sini apa sih yang bisa kita jual di CV kamu? Dan ternyata kalau aku lihat, sebenarnya kamu tuh kuat komunikasi dalam hal visual ataupun dalam hal verbal, oral. Kenapa? Visual kamu desain nih, kamu bisa mengedit gambar, bikin konten, di Instagram, flyer. Kamu bisa mengkomunikasikan sesuatu yang ada di kepala kamu menjadi sebuah benda yang orang lihat bisa lihat kelihatan. Dari yang tidak ada jadi ada. Kemudian kamu ada pengalaman radio jadi announcer, berarti kamu juga komunikasi secara verbalnya juga bagus. Nah ini setiap orang mungkin harus mengenali strength-nya kali ya. Jadi akhirnya ketika di CV, mana yang mau dia tonjolin? Gitu. Nah, akhirnya di sini aku bisa lihat kamu bisa menonjolkan kemampuan komunikasinya baik secara visual, secara desain, secara gambar ataupun secara verbal atau oral. Bisa kamu tunjolkan. Nah, kemudian balik lagi ini juga ada logo-logo company ya atau logo-logo ini jauh lebih besar. Bahkan jadinya jatah kamu untuk bisa mengeksplor kontennya ini layoutnya habis hanya untuk icon-icon logo-logo perusahaan gitu. Ini mungkin dihilangin aja. Kemudian make sure bahwa setiap kategori dari work experience sama magang itu ada spasinya supaya kita matanya juga istirahat juga nih gitu ya. Kemudian warna sih kalau bisa memang tadi background-nya putih, kemudian font-nya juga ini masih font belum profesional, biasanya nggak jauh-jauh dari tadi ya, Calibri, Arial, Times New Roman gitu.
Nah, kemudian ini ada satu lagi yang mau aku highlight adalah key expertise. Nah, sebenarnya biasanya orang-orang tuh nulisnya summary profile ya, atau executive profile gitu. Biasanya mereka akan menekankan current condition mereka, strength-nya mereka apa, gitu. Nah, di sini sebenarnya kamu udah bisa tuh nulis graphic design, komunikasi, dan administrasi. Ini udah oke banget, tapi mungkin bisa dipersingkat resume menjadi hanya 1-2 kalimat aja yang pack menunjukkan bahwa ini adalah strength kamu gitu. Contohnya misalkan boleh dikasih tahu misalkan saya fresh graduate yang saya expert di bidang desain, misalkan kalau misalkan kamu pakai apps tertentu, misalkan menggunakan Adobe, itu kan ya, menggunakan Java apa, silahkan. Kemudian saya pernah menjadi, saya expert dalam hal komunikasi, ditunjukkan dengan pengalaman sebagai penyiar, kemudian sebagai content creator gitu, boleh. Itulah ditunjolin di bagian key expertise-nya misalkan. Nah, kualifikasi akademik udah benar, kemudian organisasi ini ada 3, karena kayaknya penuh banget secara layout ya. Kamu bisa pilih deh mana yang paling relevan buat kamu apply pekerjaan. Kalau misalkan kamu apply admin, aku rasa mungkin kayak announcer atau produser program mungkin nggak perlu dimasukkan. Tapi kalau kamu memang mau apply di jurnalistik atau di media, ini bagus banget dimasukin gitu. Kemudian software atau skills, ini software udah oke ya, udah benar, ada Adobe-nya dimasukin, kemudian ada Microsoft-nya dimasukin, boleh. Skills juga oke banget. So far sih itu, dan kalau bisa konsisten juga nih menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia. Di sini kamu nulisnya English, yang lainnya bahasa Indonesia. Di sini creative staff, graphic design, communication. Kalau bisa konsisten, kamu mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ada yang sempat nanya juga, CV itu bagusnya ditulisin bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih? Gitu. Sebenarnya to be honest sih kita nggak ada yang pakem ya. Sebenarnya lagi-lagi sebagai seorang recruiter saya nggak bisa bilang bahwa ada CV yang bagus banget seperti apa nih ini. Enggak gitu. Cuman paling enggak kan memang setiap industri memiliki kebutuhannya masing-masing. Setiap recruiter punya standarnya juga masing-masing. Jadi very subjektif to be honest. Nah, tapi biasanya aku suka menyarankan kalau misalkan kamu apply di suatu job iklan yang dia udah nulis requirement-nya gini, English proficiency is a must gitu ya. Bisa bahasa Inggris. Nah, itu deh mendingan CV-nya pakai bahasa Inggris. Karena dari situlah hanya inilah recruiter memiliki cara untuk mengetes bagaimana written English kamu gitu. Dan aku sarankan juga kalau kamu mau pakai past tense, konsisten pakai past tense. Kalau mau pakai present, konsisten pakai present. Jadi ing semua dikonsistenin gitu ya. Nah, dan kalau misalkan kamu apply di multinational company, ya better pakai bahasa Inggris juga. Karena biasanya kita punya standar ya, multinational company, paling nggak dia basic lah bahasa Inggris dia bisa gitu. Nah, sisanya kembali kepada pilihan kamu sendiri, karena kan lagi-lagi CV ini kan menjual diri juga, ya kan memantaskan diri seperti apa kamu mau dilihat sama recruiter gitu. Dari aku sih itu untuk Nesha. Nah, jadi nanti bisa di edit-edit dikit. Sebenarnya potensinya udah kelihatan banget di sini. Jadi semangat. Mudah-mudahan bisa langsung dapat kerja ya insight-nya. Dari aku sih itu, Gilman. Oke, nice. Oke. Saya juga tertarik mengenai sosial media nih. Tadi kan udah dijelaskan semuanya segala macam. Saya pengen coba masuk memberi pendapat mengenai sosial media nih Bu Areta. Nah, benar banget tadi kata Bu Areta, kalau misalnya taruh sosial media di resume atau CV, berarti teman-teman sudah mempersilahkan rekruter untuk kepo dengan apa yang apa yang berada di sosial media kalian gitu. Nah, makanya pastikan teman-teman di dalam sosial media itu tidak ada kata-kata. Nah, gini, saya melakukan background check itu selama 3 tahun dari awal. Saya melakukan background check itu ada 14 item yang dilakukan, yang dicek gitu. Salah satunya ada sosial media, dan sosial media ini adalah salah satu bump in the road, salah satu challenge yang banyak banget ditemukan oleh recruiter, sehingga kandidatnya bukan nggak jadi ya, tapi dikonsiderasikan kembali lah. Makanya ada namanya green flag, ada namanya red flag kalau bahasa kami gitu. Red flag itu berarti ada sesuatu yang harus dinotis. Misalnya, ternyata kandidat ini mempunyai postingan
atau komentar yang bersifat membuka aib perusahaan, atau komentar yang provokatif, atau komentar yang bullying, atau komentar tentang aib rekan kerja gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman masih ada tulisan atau masih ada postingan seperti itu di semua sosial media, mau di Instagram, mau di LinkedIn, mau di Twitter, itu akan dijadikan bahan pertimbangan. Kalau misalnya di case saya, di kasus saya, kalau klien saya adalah perusahaan-perusahaan meminta untuk dilakukan background check di sosial media seperti itu. Nah, makanya kita harus sangat-sangat accountable dengan apa yang kita lakukan di sosial media, karena sosial media itu adalah salah satu platform publik. Kalau misalnya tidak mau di publik, silakan dibuat private gitu. Jadi, saya pribadi sih menyarankan untuk tidak menuliskan sosial media dulu di awal, agar lebih objektif. Tapi kalau misalnya nanti sudah going through the process, udah lanjut terus prosesnya, baru dicantumkan. Tapi akan berbeda-beda ya setiap kasus ya. Ada juga yang memang dari awal diminta untuk sosial medianya. Itu sih, Bu Areta, saya juga ingin coba kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya tidak semua CV akan kita review di sesi ini karena waktunya terbatas. Jadi tolong digunakan framework-nya, ilmu yang didapatkan oleh Bu Areta itu untuk dijadikan bahan sendiri gitu. Jadi framework terus diaplikasikan ke CV-nya sendiri gitu. Gitu ya. Jadi yang kita kasih adalah framework dan ilmu, bukan satu-satu kita review. Wow, bakal pusing tuh. Oke, Bu Areta, kita bisa lanjut. Lanjut ya, boleh Iya. banget. Ini yang oke. Nah, ini ada salah satu CV yang menarik banget. Jadi kemarin kan kita memang kalau begitu masukin ke form kan bilang bahwa ditutup ya ininya ID-nya. Nah ini dia kirim CV sudah dengan ditutup nih, dia pakai foto kartun, namanya di inisial ya, nomor teleponnya juga. Nah secara mata, wah ini kayaknya teman-teman boleh loh langsung komen di chat. Aku pengen tahu, yang tadi kita udah review 2 CV. Aku pengen tahu teman-teman chat gimana ngelihat CV seperti ini. Bagus, kata Bu Mutiara. Rapi, enak dibaca. ATS friendly. Deh, udah bisa nih nge-review Gilman semuanya. Udah bisa semua. Bagus ini tujuan kita tercapai ini. Nah ya, jadi yang pertama adalah secara desain, aduh sederhana banget, yet sangat menyenangkan hati rekruter karena kita bisa baca ya. Kemudian fontnya profesional juga, ukurannya tepat gitu kan ya. Kemudian di atas dia taruh kontak personnya hanya yang benar-benar relevan. Karena terus terang kita hanya butuh nomor telepon sama email. Udah gitu aja. LinkedIn, kalau misalnya informasinya sudah tercera semua, kita nggak akan visit LinkedIn. Kalau informasi di CV sudah komprehensif ya. Kemudian yang pertama dia summary. Dari sini summary dia jelasin bahwa dia anak fresh grade, ketahuan ketika dia memasukkan level education yang terlebih dahulu ya. Dia bilang kalau dia fresh grade dari logistik, kemudian dia skillnya keyword, dia masukin keyword nih, warehousing, HSE operator. Dia perkenalan dulu fresh grade ya kan, kemudian dia skill di warehousing dan HSE operator, kemudian dia taruh aspirasi dia di sini kalau dia mau berkarir di warehouse area. Itu aja udah cukup banget. Udah menarik banget ya. Ini udah cukup. Fresh grade, keywordnya apa, dan aspirasinya lo mau kerja di bagian mana gitu. Kemudian education, dia bagus masukin, universitas ini ditutup ya. Kemudian jurusan, kemudian dia jurusannya Bachelor of Applied Science, kemudian dalam kurung sarjana terapan. Ini artinya dia berusaha memastikan reader itu bisa tahu. Si rekruter dia tahu nih apa sih, karena kan ada science, ada applied gitu segala macam ya, ada terapan, nah kayak gini-gini nih. Logistik engineering, kemudian GPS sekian. Ini paling periodenya aja nih ditulis ya, Juli 2020. Kan biasanya 4 tahun 5 tahun. Nah, tahu-tahu di sini dia nggak nulis karena dari 2012 lagi. Kan kalau 8 tahun kita mesti pertanyakan juga nih ngapain aja dia S1 8 tahun ya. Nah, ditulis, kemudian Certificate and Competence and Training. Ini juga bagus banget, Warehouse Supervisor, HSE, Basic Logistik. Ini adalah sertifikat yang benar-benar relevan untuk menunjang posisi dia di logistik kalau dia mau kerja di bagian warehouse atau logistik ya. Jadi dia hanya masukin sertifikat yang ini. Dia nggak perlu masukin sertifikat yang lain karena mungkin hanya nice to have, tapi sebagai seorang rekruter gue akan seneng banget nih. Wah, dia udah
ibaratnya teorinya udah ada gitu kan ya, pengalaman dia. Ini oke banget sebagai mau kerja di warehouse tentu harus punya basic logistik, procurement, basic first aid training tentu kalau ada apa-apa di sana ya di warehouse ya. Kemudian habis itu ada dia ada pengalaman magang. Oke, pengalaman magang aku lihat di sini cukup strong ya. Dia memasukkan ada 4 pengalaman magang dan aku lihat dia cukup aktif di setiap libur semester dia ngambil pengalaman magang. Dan dia menjelaskan dengan secara rinci. Nah, kalau yang tadi, 2 sebelumnya kan di setiap pengalaman magangnya cuma nulis tuh, dia ngapain sama di lembaga apa. Nah, ini dia tulis nih, apa aja pekerjaan dia, apa saja yang dia lakukan, gitu ya. Nah, ini bagus banget, paling nggak kita sebagai rekruter tahu dia nih ngapain aja, gitu. Nah, hati-hati, ini jangan sampai typo. Jadi aku sih benar-benar detail ya, aku bisa bacain ini pengalaman dia di Indramayu Januari sampai Februari 2020. While dia juga ada di sini nih Surakarta Januari sampai Maret. Gimana caranya dia bisa ada di 2 tempat dalam satu waktu yang bersamaan? Ya, itu yang akan menjadi pertanyaan rekruter. Pasti ya, apakah ini typo? Apakah ini, karena aku lihat di sini dia dari 2017, 2018, apakah ini typo 2019 ya? Atau dia memang bisa kerja working from home misalkan, ya kan, magang. Aku cek biasanya di sini. Nah, dalam periode 2 bulan ini dia bisa melakukan ini A, B, C, D, E. Itu oke banget ya. Maksudnya ya kita tahu lah rekruter ekspektasi kalau fresh grade kan kita pasti nggak akan yang carinya berpengalaman banget ya. Nah, yang paling aku tekankan adalah di sini biasanya teman-teman bisa menuliskan keyword-keywordnya juga tadi ya. Jadi bukan lagi tulis aku pekerja keras, disiplin, ulet, itu udah so last year banget. Semua orang disiplin, semua orang ulet, semua orang bisa bekerja under pressure ya. Langsung aja bikin. Nih, dia langsung nih purchase order di bold boleh ya. Menggunakan FMEA method, di bold aja nih FMEA methodnya. Jadi rekruter matanya langsung ke situ, gitu, ya kan? Kemudian apalagi nih, di sini dia ada lagi pakai after needs, apalagi misalkan tank cleaning, stock opnam. Nah ini nih adalah keyword-keyword yang bisa di bold. Nah akan lebih baik lagi. Tadi sempat Gilman bilang number detail ya. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengkuantifikasikan pekerjaan kita. Contoh nih, kalau misalkan teman-teman di sales, misalkan dari periode 1 tahun kerja, kalian teman-teman bisa tulis di sini, mampu meningkatkan penjualan 25% ketika 3 bulan pertama kerja. Gimana, Gilman? Nah, itu bakal stand out banget sih. Itu stand out banget karena ya. udah ada detailnya dan udah tahu, level dia adalah level meningkatkan 20% gitu. Udah pasti ditelepon. Benar banget. Atau misalkan kayak di keuangan, mampu merilis 10 laporan keuangan dalam 2 hari. Wah, gila. Itu stand out banget. Jadi yang namanya number detail itu adalah kuantifikasi angka yang bisa kita lihat. Gitu. Misalkan mampu running tes anak-anak HR ya, bisa melakukan mass recruitment dalam sehari 100 kandidat misalkan. Kemudian scoring 100 kandidat dalam 1 hari. Nah, itu adalah kuantifikasi number detail yang akan sangat lebih baik kalau kalian masukkan di situ. Ya, di sini udah cukup bagus. Namanya kamu tadi Citoge ya kan ya. Nah, paling di bagian itu aja yang ditambahin ya kuantifikasinya. Kemudian di sini organizational experience. Aduh, enak banget ya baca CV kayak gini ya. Bersih gitu, kronologikal, terstruktur gitu deh, dan dia tahu mana yang harus dia masukin, relevan dan yang tidak relevan gitu ya. Nah kalau misalkan kayak gini nih, sebenarnya pengalaman internship kamu sudah cukup strong. Kayaknya organizational experience nggak perlu dimasukin semua, juga nggak apa-apa. Masukin aja 1-2 tahun terakhir yang paling relevan. Organizational experience ada 10, mana sih Kak yang harus dimasukin gitu kan? Saya pernah sih dapat CV itu 2 halaman isinya organizational experience semua. To be honest, gue bingung ya, ini orang kuliah apa kagak ya kan? Jadi masukin aja organizational experience itu yang memang kamu ada jabatan, misalkan ketua, sekretaris, bendahara, atau kamu merasa kamu memiliki kontribusi atau impact besar buat
organisasi tersebut dan buat diri kamu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa aku cuma member nggak terlalu banyak kontribusi, ya udah nggak usah dimasukin. Masukin aja yang memang paling kontribusinya paling besar. Nah, contoh aku pernah interview dia organisasi pengalaman misalkan dia kerja di lapangan di desa gitu ya. Kemudian kan balik lagi nih harus ngejelasin job briefnya. Kuantifikasiin, misalkan saya mampu menekan angka budget event, misalkan pensi yang tadinya 100 juta jadi hanya 50 juta. That's it. Ya kan, budget cost gitu ya, di press cost. Nah, itu bisa dimasukin. Technical skill ini oke banget, dia juga memasukkan hanya yang relevan, dia bisa mengkuantifikasikan persentase, walaupun sebenarnya ini akan tetap kita double check lagi saat interview, apakah benar, karena 85%-nya aku sama 85%-nya Gilman itu beda. Ya. Kemudian language ini juga bagus banget, dia masukin bahasa Inggris langsung dibuktikan dengan ITP TOEFL-nya. Ini bagus banget ya. Fluent Indonesia. Kalau orang Indonesia sih harusnya native ya, bukan fluent lagi nih. Ya, gitu. Jadi ini sampel CV yang kalau aku mau hire orang logistik atau warehouse, definitely aku akan kontak dia. Gimana, Gilman? Nice, very good. Sangat, ya keempat kali sangat setuju Bu Areta. Jadi memang balik lagi, sebenarnya kontennya itu yang kita lihat supaya stand out, bukan hanya desainnya gitu. Nah, desainnya ini menurut saya, menurut Bu Areta juga setuju, ini sangat tepat ya, enak untuk dilihat mata ya. Nggak mesti yang harus warna-warna yang aneh-aneh gitu kan. Yang penting jelas, terstruktur, rapi, tadi juga ada dibilang di chat gitu ya. Terus enak lah dibaca gitu. Ini sih yang desain yang paling oke gitu. Yang kita harapin ya sebenarnya ya. Betul. Terutama dari tiga resume yang udah kita review. Itu sih. Oke, aku masih ada satu, ini mungkin spot satu review resume, yang kalau tadi kita lihat 3 pertama ini adalah fresh grade, yang review berikutnya ini adalah experience. Ya. Jadi singkat aja, boleh ya, masih bisa Gilman ya? Boleh ya, ini aku close dulu. Nah, ini Mbak Rani, ya. Mudah-mudahan hadir di sini ya. Ini template biasanya kalau teman-teman Microsoft 10 itu ada ya, template CV ya. Ada nih biasanya nih pakai kayak gini atau enggak di internet juga banyak gitu ya. Yang pertama aku mau lihat di sini ini Mbak Rani ini sudah experience 10 tahun kalau aku baca dan di sini dia bagusnya adalah semua kronologikal masuk ya. Dia pengalaman kerja dulu, kemudian kontak personnya juga satu spot aja dan hanya yang relevan aja dia masukin. Kemudian profilnya juga. Nah, biasanya kalau untuk kontak person kayak nationality, kalau udah orang Rani mah nama Putri, Anissa, Bambang udah pasti Indonesia ya. Kayaknya nggak perlu tuh dimasukin nationality gitu ya. Ada juga udah pakai jilbab masih nulis jenis kelamin perempuan. Nggak usah. Kalau fotonya udah pakai jilbab, kita udah tahu itu perempuan. Jadi di take out aja yang gender gitu ya. Kemudian biasanya bukan relationship kali ya, lebih tepatnya marriage status gitu. Karena biasanya kalau cewek sih nggak perlu masukin karena perhitungan pajaknya sama gitu ya, kawin nggak kawin. Tapi kalau cowok biasanya married, single, anak 1, anak 2 boleh dimasukin karena itu akan mempengaruhi perhitungan potongan pajak. Nah, kemudian ini oke banget, jadi teman-teman bisa, gue sih jiper ya baca CV experience begini, ya kan. Tapi kalau aku lihat di sini, ini adalah salah satu sampel CV yang experience, dia langsung masukkan keywordnya di atas, empower MSMC, kemudian experience product for financial services. Ternyata dari 2009 sampai 2020, Mbak Rani ini nih experience di bidang banking. Jadi, aku bisa masukin nih, paling input dari aku adalah di executive profile bisa masukin more than 10 years experience in banking industry. That's it. Buat teman-teman yang experience ya, bisa dimasukin kayak gitu. More than 5 years in HR industry, specified in talent development recruitment. Boleh. More than 5 years in IT industry, misalkan di bagian web developer dengan keywordnya yang dikuasai, misalkan AWS, kemudian React Native, kemudian JavaScript, masukin tuh.
ya. Apalagi kalau yang misalkan kayak IT yang jarang banget yang bisa golang, ya kan. Masukin itu mata rekruter langsung gitu kan ya. Apa tuh? Gitu kan ya. Masukin. Jadi kalau yang udah experience, confident aja masukin di bagian profilnya more than berapa years experience gitu kan. Kemudian di sini udah tepat juga, udah masukin job briefnya, tapi masih belum kuantifikasi number detailnya. Ya, coba ditekankan lagi achievement-nya. Dan di sini aku lihat perjalanan karir path-nya bagus banget dari analis, kemudian supervisor, manager, senior manager. Ini pasti semua teman-teman pengen kayak gini ya. Amin ya, bisa ngikutin. Nah, akan lebih baik lagi kalau di setiap job brief-nya ini bisa menjelaskan perbedaan apa sih dari setiap ketika kamu naik jabatan. Seharusnya semakin tinggi jabatannya, role dan tanggung jawabnya pun juga semakin kompleks. Gitu ya. Jadi harapannya jabatannya naik, tapi jangan sampai job brief-nya ini mengulang-ulang pekerjaan gitu. Ya, itu nggak stand out sih jadinya gitu. Kemudian di bagian training workshop dia juga hanya memasukkan yang relevan, tapi di sini aku lihat cukup banyak. Sebenarnya bisa dijadiin satu nih Mbak Rani. Indonesia Professional Certificate Authority langsung aja level 1 and level 2 gitu. Jadi di ini take out, nggak usah banyak-banyak spasi ya, nggak usah banyak-banyak ngetik gitu maksud aku. Skill Academy ini kan sama nih, jadiin satu aja. Terus kalau misalkan ternyata pekerjaannya nggak menuntut bahasa Jerman, dikeluarin aja gitu. Kemudian, nah ini yang menarik Gilman, achievement. Banyak orang yang selalu bingung mau nulis achievement itu apa. Gitu. Orang tuh selalu berpikir achievement tuh harus first winner, harus penerima beasiswa, harus best graduate student gitu. Padahal sebenarnya achievement tuh nggak sesempit itu gitu ya. Di sini dia bilang project owner. Ketika dia melakukan sebuah project di Bank BTPN. Dia mampu mengincrease revenue sharing ini yang menarik mata rekruter banget. Product owner dari First Travel Insurance, nah ini achievement. Tapi kan dia nggak harus bilang bahwa dia best graduate student atau dia best employee, dia nggak perlu bilang seperti itu. Nah ini sih yang aku harapin dari teman-teman experience, ya bisa mencontoh juga seperti ini ya, background putih, enak ya ngeliatnya fotonya ini sekarang jarang ya yang pakai foto KTP ya. Biasanya kan zaman dulu angkatan gue foto KTP atau foto KUA lah ya. Gitu kan. Serius banget. Nah, sekarang di sini dia nunjukin sebenarnya dia membranding dirinya dia sendiri di sini. Bahwa dia adalah profesional tapi dia juga casual ya kan ya. Dia fun gitu. Dia tetap kerja dengan kondisi seperti ini tuh lihat ya, bagus banget gitu kan, standar senyumnya manis gitu ya, nggak berlebihan, nggak tiba-tiba selfie ngeliat madep yang kemana gitu kan. Gitu. Itu sih dari aku, Gilman, thank you. Sip. Abis ini saya akan coba kasih sedikit tanggapan dulu Bu Areta. Coba boleh dong ke atas lagi lihat fotonya. Boleh. Ya, jadi bener banget tuh, nggak sekarang udah sedikit, udah makin menurun lah. Masih sih orang yang pakai foto-foto KUA atau KTP gitu ya. Iya. Gue sih masih. Ya, sekarang teman-teman tuh udah mulai sadar tentang personal branding, tapi kita bahas nanti gitu personal branding. Nah, tapi yang paling standar untuk foto di CV atau resume adalah foto yang professional headshot. Itu yang paling standar dan itu sangat profesional untuk di mata recruiter gitu. Jadi coba nanti cari di Google professional headshot. Di situ ntar coba aja foto dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tadi setuju banget dengan Bu Areta, saya juga sering dapat klien gitu kan posisinya yang levelnya country manager, head of apa, VP of apa gitu. Nah, kalau misalnya yang saya lihat dari pengalaman saya adalah achievement-nya bener banget tadi kayak Bu Areta bilang, achievement tuh nggak mesti harus di-acknowledge sama orang lain gitu. Tapi bisa jadi dan sangat bisa seperti tadi, misalnya saya udah meningkatkan achievement resume, misalnya sales gitu, meningkatkan penjualan tadinya cuma 100 juta per bulan, sekarang jadi 500 juta per bulan gitu. Nah itu sangat bisa dijadikan achievement. Dan kalau bisa ditaruh per posisi gitu. Misalnya di PT Generali Life Insurance gitu kan ya. Kemudian di PT Allianz Life Indonesia. Nah, di situ kalau misalnya ditulis per accomplishment-nya atau achievement-nya itu bakal sangat lebih stand out gitu dibandingkan hanya tulis di achievement paling bawah. Itu sih yang saya mau lihat. Nah, sekarang sebenarnya udah lewat dari jam 11 nih. Kita akan extend mungkin sampai jam 11.30 ya. Saya minta izin sama teman-teman semua ya.
Nah, sekarang kita akan coba untuk tanya jawab gitu. Silahkan teman-teman yang tadi udah pada nanya-nanya tuh di kolom chat, silahkan diajukan pertanyaannya. Nanti ada satu tim yang akan memberikan pertanyaan ke kita. Sekarang juga sudah ada pertanyaan nih yang sudah diajukan oleh beberapa teman-teman. Bu Areta, ada yang nanya, kalau misalnya menggunakan ATS, simbol email ETC, simbol email, simbol segala macam itu bisa terbaca nggak? Format yang paling bagus untuk ATS itu seperti apa sih? Apakah shape lines itu terbaca juga? Dan formatnya gimana? Bahasa Indo atau bahasa Inggris? Tadi mungkin ada yang kelewat. Boleh di summary lagi, Bu Areta? Oke, ATS sih better format filenya PDF ya. Kemudian tidak ada icon-icon atau gambar-gambar, tabel, bar itu nggak ada karena nanti dia nggak bisa kebaca sama profile sama algoritma ATS-nya. Bisa ketimpa juga tulisan yang justru pentingnya itu. Jadi kalau saran aku sih nggak usah. Kemudian ATS juga tadi keyword. Karena biasanya recruiter itu ketika kita buka job portal kita sendiri nih sebagai ini gue langsung nyari nih biasanya dia apa sih front end lead. Begitu gue ketik front end lead itu akan muncul tuh CV yang keluar ada kata-kata front end lead. That's why tadi aku bilang kan bagus banget yang ada nulis HSE, warehouse, stock opnam, tank cleaning langsung tulis tuh kayak gitu. Jadi dengan ATS itu bukan bilang pasti keluar ya, tapi paling nggak dia akan menjadi prioritas yang keluar muncul di awal gitu. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan, yang penting jelas, detail, dan keywordnya ada, Bu ya? Betul. Teman-teman sedikit tips nih buat teman-teman semuanya agar CV-nya dibaca oleh ATS. Nah, gini, teman-teman kita mengirimkan CV, melamar ke pekerjaan gitu kan ya, itu tujuannya bukan hanya untuk dibaca oleh ATS. Karena sekarang saya lihat nih, wah, pada keseliweran nih kan di LinkedIn dan di mana-mana gitu. Fokusnya malah lebih dibaca oleh ATS gitu. Which is benar sebenarnya. Tapi tujuan yang paling tepatnya adalah supaya CV-nya dibaca dan dipanggil oleh recruiter. Gitu kan? Itu tujuan utamanya. Dan teman-teman harus tahu nih, enggak semua CV, nggak semua resume itu dikirimkan melalui ATS. Kadang-kadang juga ada recruiter yang minta untuk dikirimkan melalui email. Betul nggak, Bu Reta ya? Betul. Kalau misalnya dikirimkan melalui email, berarti yang selama ini dibuat pakai ATS itu nggak begitu relevan ya, Bu Reta ya? Jadi bukan berarti tujuan utamanya adalah fokus untuk melihat gimana skornya, kan sekarang banyak tuh ada aplikasi atau software untuk melihat ATS friendly CV-nya apa enggak gitu. Gimana caranya 90% atau 90 nilainya bagus. Jangan, itu bagus, sangat bagus untuk membantu, tapi jangan sampai energinya ke fokus ke sana gitu. Yang kita fokuskan adalah gimana caranya supaya CV kita atau resume kita dipanggil gitu kan. Dan yang paling penting adalah konten dan keyword-nya. Kalau misalnya saya tulis nih, front-end developer, atau let's say gampang lah, accounting staff, itu yang bakal muncul di ATS, mau tuh di LinkedIn, mau tuh di Jobstreet, mau dimanapun gitu ya, atau di internal company, itu bakal banyak banget. Bahkan ada 100 ribuan, bakal ada 10 ribuan, gitu kan. Pokoknya banyak banget gitu. Nanti kita akan narrow keyword-nya. Tadinya cuma accounting staff, nanti saya akan tambah plus, atau mungkin koma, pakai boolean search, bookkeeping, koma, cash flow, koma, income statement, koma, lain-lain. Nah, keyword-keyword itu akan membuat tadinya hasilnya dari 100.000, ditambah satu keyword lagi, jadi 10.000. Tambah satu keyword lagi, jadi 5.000. Tambah satu keyword lagi, jadi 50. Nah, kalau 50, gue enak tuh ngeliatnya. Ya. Oh, ternyata dari semua yang dibutuhkan oleh gue adalah ya kayak gini gitu. Dan ada 50 orang yang bisa kita scroll melihat spesifikasi pengalamannya. That's why kalau misalnya mau masuk ATS oke gitu kan ya, dan bisa dibaca oleh recruiter, kita harus cari tahu journey recruiter melihat dan merekrut, bukan merekrut ya, menseleksi CV-nya melalui segala macam gitu, segala macam channel, melalui email, ATS, dan lain-lain gitu. Jadi yang paling penting adalah keyword, dan jangan sampai shapes yang tadi Bu Areta bilang tuh nggak kebaca gitu kan jadinya. Oke. Sip. Bu Areta, thanks so much. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini juga general banget, banyak banget yang ditanyakan oleh teman-teman Bu Areta. Bu Areta, gimana sih caranya kalau misalnya background pendidikannya itu tidak sesuai
dengan apa yang dia apply gitu, Bu. Misalnya background pendidikannya mungkin ini pertanian gitu, tapi dia mau coba mungkin ke yang bukan pertanian. Itu gimana sih caranya supaya CV-nya itu menarik di mata recruiter, Bu? Oke. Nah, ini pertanyaannya cukup common banget gitu ya. Dan sebenarnya perlu diingat lagi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi bahwa nggak semuanya itu di tangan rekruternya gitu. Jadi ada beberapa, jadi teman-teman mesti paham juga ada beberapa posisi profesi tentunya. Yang kalau kalian mau apply jadi dokter, berarti kuliahnya harus apa? Coba diketik kuliahnya apa? Ya, kalau mau apply jadi dokter, FK. Nah, benar. Kalau mau apply jadi pengacara, kuliahnya apa? Notaris, pengacara, benar, nangkep nih, ya kan? Kalau mau jadi auditor, kuliahnya apa? Finansial, oke. Nah, ada yang jawab iseng di tata boga, ya kan? Nah, yang kayak begini nih, ini nih. Terus terang kalau udah berhubungan sama profesi, kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Terus kita coba-coba, kita mau hire kita mau panggil dokter, terus kita hire orang pertanian. Itu bunuh diri ya sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman pahami dulu pekerjaannya, makanya pahami dulu job kualifikasi yang diminta sama advertising itu. Biasanya kenapa kita nggak berani coba panggil, misalkan let's say psikolog, kita panggil orang IT gitu ya. Karena psikolog ada profesinya, ada sertifikasinya, ada license-nya sehingga dia bisa praktek. Jadi to be honest, kita agak susah memanggil orang yang bukan dari background-nya. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih general, misalkan admin, sales gitu ya, kayaknya hampir semua bisa ya. Kemudian apalagi ya, marketing gitu ya, mungkin hal-hal yang kayak gitu. Ada hal-hal itu mungkin masih room-nya masih lebih besar. Tapi saran aku kalau misalkan emang kalian mau coba hal baru, boleh banget, kita senang banget. Nggak menutup kemungkinan aku punya HR director, misalkan background-nya orang kimia, ada. HR director background-nya orang IT, ada gitu ya. Tapi kan ada proses hingga mereka sampai ke sana gitu. Nah, kalau teman-teman di sini balik lagi teman-teman harus punya karirnya tuh mau kayak apa sih? Gitu. Tujuannya mau apa? Apakah dalam 10 tahun pertama gue mau mencoba semua pekerjaan dengan resiko mungkin dapat kerjanya lama. Nah, setiap keputusan pasti ada resikonya gitu. Kalau kalian mau coba HR dari pertanian, ya boleh aja sih gitu ya. Mungkin dia akan belajar di bagian admin HR-nya dulu. Dia akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan orang yang kuliahnya sejalan. Itu sih sebenarnya pertimbangannya, boleh aja gitu, tapi resikonya adalah biasanya dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk adapt sama pekerjaan tersebut. Karena biasanya hal-hal sifatnya admin, mungkin ketika dia kuliah sekretaris, dia udah diajarin banget tuh. Ya nggak sih, udah gape banget, nulis surat ya kan, udah gape banget. Tapi kalau dia background-nya engineering, aduh gimana nih ya, nulis surat ya kan, filing, aduh gimana nih kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sih saraninnya nggak apa-apa, boleh coba, tapi kayak tadi yang memang ada profesi khusus kayaknya harus hati-hati banget gitu ya, dan itu akan biasanya rekruter akan memilih yang sesuai jurusan, tapi kalau mau yang coba lebih general boleh. Resikonya adalah biasanya kalian akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang background jurusannya nyambung gitu. Itu sih kalau dari aku. Betul. Setuju banget, Bu. Bener. Jadi memang kita harus mengerti setiap job desk atau posisi yang kita lamar, Bu ya. Dan itu sebenarnya sudah terpampang jelas dari satu, dari job description-nya di iklan lowongan kerja, dan kedua, requirement-nya ya. Sebenarnya udah kelihatan ya dari situ ya. Itu adalah salah satu tip yang teman-teman bisa lihat yang paling gampang gitu. Bukan hanya itu aja tipnya, tapi banyak lain, tapi itu adalah salah satu yang paling gampang untuk dilihat. Kalau misalnya memang ya benar banget kayak Bu Areta bilang tadi gitu, sales gitu. Nggak mesti harus dari marketing atau bisnis gitu. Karena kan sales itu udah ilmu, gimana caranya, tujuannya gini deh. Kita coba reverse engineer. Oke, ada posisi yang dicari adalah sales gitu. Kita cari tahu, kita pakai daya pikir dan analisa kita sendiri gitu kan.
Kira-kira tujuan KPI seorang sales itu apa? Apa kontribusinya bagi perusahaan? Pikir. Oke. Ada tujuan sales adalah supaya dapetin income kan, untuk dapetin produknya bisa kejual atau servisnya bisa kejual. Nah, apakah teman-teman sudah punya pengalaman menjual sesuatu atau teman-teman sudah punya pengalaman menjual servis gitu kan? Metode penjualannya gimana? Kalau ada, nggak mesti background-nya dari harus dari sales atau bukan dari sales ya, tapi dari background-nya harus dari marketing atau bisnis gitu kan? Nggak mesti. Tapi yang penting ada metode, ada skill itu tuh udah pernah dipakai. Kemudian itu dicantumkan di CV atau di resume, dan itu yang akan didiskusikan oleh rekruter. Gimana caranya dulu bisa mendapatkan 5 klien dalam sebulan misalnya. Apa metode yang dipakai. Nanti dilihat kira-kira relevan nggak dengan industri yang sekarang. Gitu juga rekrutmen konsultan. Teman saya Bu Arita, ada yang dari teknik nuklir loh. Jadi apa dia? Teknik nuklir jadi rekrutmen konsultan. Waduh, Gitu. oke loh itu. Iya. Jadi nggak mesti harus dari background pendidikannya, nggak mesti. Karena sekarang juga kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada yang namanya T-shape skill gitu. Ada juga sekarang namanya M-shape skill. Jadi nggak mesti satu skill doang yang kita pelajari dan kita fokus ke sana. Sekarang apalagi zaman sekarang 5 tahun 10 tahun ke depan nih teman-teman. Nanti kita bahas sesi yang lain. Tapi saya kasih sedikit highlight ya. Kita tuh nggak bisa hanya fokus ke dalam satu skill yang oke gitu, satu skill yang kita kuasai, tapi harus banyak tuh. Ada yang general, ada yang terfokus. Nah itu kita bahas tempat lain gitu. Tapi intinya adalah nggak mesti harus sesuai dengan background pendidikan gitu untuk kasus-kasus tertentu gitu. Kalau misalnya untuk kasus-kasus seperti yang kayak Bu Arita bilang, kedokteran harus dari FK, lawyer harus dari hukum gitu. Itu wajib. Jadi jangan patah semangat gitu. Peluang tetap ada gitu kan ya. Oke, next. Tadi ada sempat satu pertanyaan nih Bu Arita yang saya lihat dan ini sangat nyambung gitu dengan diskusi kita. Kalau misalnya sudah pengalaman misalnya 5 tahun Bu Arita, gitu kan ya, di satu industri. Terus mereka mau pindah gitu. Dia mau pindah ke industri yang lain. Itu gimana sih caranya supaya dia bisa dilihat atau bisa diconsider lah at least dibandingkan kandidat yang lain, Bu? Silakan, Bu. Dia mau pindah industri, tapi masih dengan fungsinya sama ya? Oh, ya. Let's say beda, Bu. Misalnya dia adalah seorang sales gitu kan. Terus dia mau pindah ke digital marketing lah. Let's say kayak gitu. Tapi selama 5 tahun dia udah menjadi sales gitu. Nah, itu apa yang harus dicantumkan di CV-nya agar diconsider oleh recruiter, Bu? Oke. Nah, ini menarik banget karena nggak menutup kemungkinan setiap orang karir PT pengen ada yang spiral ya, kemana, atau tadi ke kanan kiri atau ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan dari sales ke digital marketing, nah saran aku sih adalah kita kuasai dulu nih digital marketing ini butuhnya kompetensi apa sih, gitu, skill apa sih. Biasanya kita ikut-ikut training-training dulu tuh atau seminar, kemudian supaya kita dapat basic teorinya atau knowledge-nya. Nah, abis itu biasanya digital marketing apa sih yang dia kompetensinya, misalkan komunikasi bahasa Inggrisnya, kemudian biasanya dia ada apa sih tuh keywordnya dia sosial media gitu misalnya. Sosial media. Nah dari situ coba cari deh pengalaman kamu ketika jadi sales, apa sih yang dulu pernah kamu terlibat ke dalam sosial media. Ternyata dulu waktu kamu sales kamu pernah melakukan penjualan via Instagram atau Twitter. Sehingga akhirnya misalkan dapat evidence-nya bagus nih, misalkan ternyata meningkat dari 100 juta jadi 150 juta gitu. Tapi mungkin nggak sampai 150 juta sih, tapi mungkin engagement-nya yang meningkat. Jadi orang lihat nih yang nge-likes, yang nge-share, itu kan sebenarnya arah-arahnya digital marketing ya, tujuannya ya. Nah, ternyata ketika dia melakukan pekerjaan sales itu, secara nggak langsung dia sudah memarketingkan produknya. Gue nggak perlu sampai kejual sih, tapi goal gue itu adalah semua orang aware dengan produk gue, bahkan yang sudah beli dia repurchase ordernya. Nah, itu tuh yang perlu dimasukkan ke dalam CV-nya ketika mau apply di digital marketing, bahwa pengalaman dia handle jualan di platform apa, kemudian biasanya dia ada apa sih search engine itu ya, search engine SEO-nya ya. Ya, nah itu masukin bahwa dia ternyata menggunakan metode itu ketika dia melakukan penjualan. Aduh, itu oke banget. Nice. Itu oke banget.
Bagus banget. Keren banget sih Bu penjelasannya. Bener banget sih teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita mau, let's say, pindah cross career ya, yang dilihat oleh recruiter dan perusahaan adalah, are you qualified? Do you have any experience about it gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman atau sudah pernah memakai pengalaman itu, tulis. Kalau teman-teman belum punya pengalaman ya, cari. Betul nggak, Bu? Bener. Maksudnya kalau mau perang, pelurunya tadi disiapin dulu. Betul. Iya kan ya, kalau agak-agak bunuh diri, kalau misalkan saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya cuma modal, saya passion aja, Bu. Oke. Tapi yang ngantri ini 100 yang di belakangnya sudah menguasai banyak skill nih digital marketing. Jadi siapin dulu gitu. Betul banget. Dan nanti bakal ada resiko-resiko nih yang kayak Bu Areta bilang tadi. Misalnya kita mau untuk pindah gitu kan karirnya. Berarti dengan skill yang kita punya, pengalaman yang kita punya gitu, kontribusi dan accomplishment yang kita punya, mungkin tidak bisa dihargai dengan last experience kita, last pekerjaan terakhir kita. Bisa jadi mungkin gajinya, reward yang kita dapatkan bisa jadi turun gitu. Karena memang perusahaan, orang-orang akan menilai satu talent gitu berdasarkan kontribusi yang dia berikan dan potensi kontribusi yang bisa dia berikan. Gitu. Betul Jangan salah kalau misalnya ada career path gitu kan. Yang dilihat dari career path itu adalah sebenarnya kan biasa career path makin tinggi makin lama makin tinggi makin mahal gitu harganya ya. Nah sebenarnya yang dilihat adalah kontribusinya makin banyak nggak? Kalau kontribusi makin banyak, otomatis gajinya bakal makin banyak, makin gede gitu. Tapi kalau kontribusinya sedikit, itu bakal direview. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba masuk ke dalam masa pandemi kayak gini, wah. Iya betul. Itu bakal sangat-sangat jadi pertimbangan gitu. Ini orang udah berapa tahun di sini, tapi kontribusinya masih segini gitu kan. Nah itu bisa jadi pertimbangan oleh teman-teman HR atau teman-teman manajemen gitu. Itu sih. Jadi silahkan kalau misalnya mau karir switch, silahkan nggak apa-apa, tapi pastikan strateginya tepat. Tadi Bu Areta sempat bilang ada strategi karirnya gimana, mau spiral, mau naik turun, mau kayak gimana, bebas gitu kan. Dan ketahui juga resikonya apa. Resikonya berarti harus belajar lagi, harus punya pengalaman lagi. Mungkin ada juga resiko untuk gajinya turun gitu kan. Harus ketahui itu dan pastikan kalau di akhir journey adalah memenangkan peperangannya ya. Bukan cuman memenangkan pertarungannya gitu. Itu yang paling penting gitu. Oke, next masih ada waktu, kita akan coba lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada. Nah, Bu Areta, ada yang nanya nih. Apakah summary profile itu perlu? Summary profile. Sekarang memang, apalagi kalau template-template kan sudah mulai ada ya, summary profile. Intinya sebenarnya summary profile jangan mengulang informasi yang kamu tulis di CV itu. Jadi kalau dia nulisnya, saya fresh graduate dari ini, saya pengalaman ini, sebenarnya kita bisa baca lagi di CV itu, nggak usah gitu. Kemudian hindari juga penulisan summary profile yang general, kayak tadi tuh, saya mampu bekerja dalam tekanan, bekerja keras, disiplin, itu bolehlah diganti dengan yang tadi tuh yang lebih tajam ya, keyword, masukin kemudian aspirasi. Tapi kalau nggak mau dimasukin juga nggak masalah. Sebenarnya intinya konten kamu itu yang CV-nya yang akan kita lihat ujung-ujungnya. Summary profile tuh hanya memudahkan kita untuk melihat kamu bisa menjelaskan nggak sih diri kamu dalam 1-2 kalimat gitu yang dengan tajam gitu. Tapi kalau enggak, buat aku juga nggak masalah. Aku juga banyak yang aku proses yang nggak ada summary profile-nya gitu. Yang penting isinya ya kayak tadi, tidak mengulang, isinya menarik buat dibaca gitu. Oke. Sip. Paling ada lagi kali ya, mungkin yang pernah ditanya juga, biasanya kalau ada career gap itu kayak gimana gitu ya. Udah kerja 10 tahun, terus habis itu resign, ngurus anak, atau enggak ada ngerawat keluarga yang sakit gitu. Biasanya kita tulis aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan di summary profile pun juga boleh bilang bahwa the last 2 years saya misalkan career break karena urusan misalkan family. Biasanya karena kan kita kan ngelihat ya, kalau dia tuh dari November 2015 tiba-tiba dia baru mulai kerja,
Maret 2018 ya, ini kemana nih 2 tahunnya gitu ya. Nah, biasanya kalau akan lebih baik kalau ada yang langsung nulis tuh, bilang bahwa saya 2,5 tahun merawat keluarga, 2,5 tahun pindah keluar kota, 2,5 tahun kuliah, S2, S3 gitu ya, sehingga saya break gitu. Dan biasanya di masa-masa sekarang ini saya paham banget bahwa ada teman-teman yang kemarin mungkin kena dampak light of pandemi ya, misalkan dari bulan Maret atau dari bulan April, kemudian sampai sekarang belum ada, otomatis kan ada career break tuh, ya kan ya. Nah, nggak apa-apa, langsung aja tulis bahwa memang di pekerjaan terakhirnya, misalkan dia sampai Maret 2020, dalam kurung, biasanya sekarang juga mulai nulis, ini nih trennya, contract base, itu kan ya, laid off by force major, itu boleh banget ditulis. Biasanya saya justru akan lebih memproses kalau dia langsung tulis Maret 2020, habis itu dia nggak ada kerjaan. Karena saya butuh yang ideal, saya butuh yang ready gitu buat saya hire minggu depan. Gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh saya nulisnya sampai present deh, biar seolah-olah saya masih kelihatan kerja gitu supaya harganya tetap tinggi. Ya balik lagi tuh ke pilihan, cuman kalau saya lebih senang nyari yang ready. Nah kalau misalkan ada career break, apalagi kemarin karena pandemi, biasanya saya selalu tanya, apa sih yang kamu lakukan dari Maret sampai Agustus? Apakah kamu diem-diem aja di rumah gitu ya, hanya menikmati Netflix gitu, atau menunggu wangsit gitu. Tapi kita rekruter pengen tahu sebagaimana kamu tetap being produktif selama kamu break. Jadi, oh iya ternyata kemarin aku kena dampak pandemi Mbak, tapi aku bantuin tante aku sih ini jualan. Mungkin karena aku udah background-nya di sini, jadi aku jualan nih, belajar digital marketing, jualan di Instagram, gimana caranya, yang tadinya jualannya cuman by WA aja di kompleks, sekarang udah mulai nih terima Orderan. customer. Nah, itu tuh langsung, oh jadi ternyata dia emang gatel pengen kerja ya, walaupun dia selama ini career break. Nah, itu sih. Nice. Oke, bener banget. Yang penting dikasih tahu ya, Bu ya. Kalau misalnya memang ada career break, dikasih tahu kenapa gitu kan. Reason-nya, betul. Reason-nya kenapa, dan kalau misal pandemi ini terutama teman-teman yang mungkin kena dampaknya gitu kan, kasih tahu aja apa aktivitasnya gitu ya. Jadi biarkan teman-teman rekruter tuh pasti ngerti kok gitu. Jadi nggak mesti harus kerja sampai sekarang gitu kan. Tapi kita ngerti, kita manusiawi juga kok. Kalau misalnya emang ada sesuatu yang membuat nggak kerja, atau mungkin karena family reason, orang tuanya sakit segala macam gitu, itu masih sangat diwajarkan. Ada satu pertanyaan Mas Gilman, kali ini aku udah yang nanya Mas Gilman. Oke, silakan. Wah, dibalik nih. Kita kan sesama, ini nih pertanyaan umum nih Mas Gilman nih. Yep. Kenapa sih rekruter tuh nggak pernah bales kandidat? Ya nggak? Kenapa kita nggak pernah kasih kabar? Kita kadang-kadang suka ghosting gitu loh. Abis interview, abis itu nggak ada kabar, abis tes nggak ada kabar. Itu kenapa sih Mas Gilman? Okay. Jadi gini teman-teman, silahkan 600 orang nih mendengar baik-baik ya. Jadi, banyak banget faktornya. Ada faktor dari ada faktor personal dari rekruternya, ada juga faktor dari organisasinya, gitu. Jadi ada yang bisa kita kontrol, rekruter kontrol, ada faktor yang rekruter tidak bisa kontrol, teman-teman. Misalnya gini nih, oke, ada 3 orang gitu kan, udah masuk tahap interview kandidat. Ini pengalaman saya ya. Terus udah masuk tahap interview, udah masuk tahap interview akhir gitu kan ya. Nah, yang kemudian harusnya harus ada feedback ya, apakah ini diterima atau tidak gitu kan ya. Kandidat ini kamu diterima apa tidak gitu. Nah, masalahnya adalah yang mendecide dia diterima atau tidak itu bukanlah rekruter. Betul. Yang ngedecide itu adalah usernya. Bisa jadi itu adalah manajernya, atau bisa jadi itu adalah CEO-nya, atau bisa anyone gitu. Kita adalah orang yang mencari dan memastikan orang yang masuk ke dalam perusahaan itu adalah orang yang tepat gitu. Makanya teman-teman, kadang-kadang ada yang sampai proses rekrutmen sampai sebulan, 2 bulan gitu. Nah, rekruter sendiri itu tidak punya power untuk mempercepat hal itu, karena semuanya akan balik lagi ke usernya, akan balik lagi ke kondisi perusahaannya gitu. Apakah ternyata kondisi perusahaan awalnya dibuka untuk posisi sales manager misalnya, terus tiba-tiba ternyata strateginya berubah gitu kan. Nah, who knows, ketika masuk tiba-tiba nggak jadi gitu. Dan kalau misalnya nggak jadi, let's say di reject atau di hold gitu, kalau di reject gitu kan, itu nggak masalah gitu, enak kita bilang, oke, hai Pak, hai Bu Hani gitu,
sekarang posisi ini kita berubah strategi atau segala macam, akhirnya ibu di reject gitu. Tapi stay in touch, bla bla. Tapi kalau yang paling nggak enak adalah posisinya di hold. Betul sekali. Nggak tahu kita mau ngomong apa ya. Kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Karena teman-teman harus tahu juga kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak bisa diekspos ke luar gitu mengenai perusahaan gitu kan, terkait dengan confidentiality perusahaan gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin bisa menjadi faktor yang tidak bisa dikontrol oleh rekruter. Tapi ada juga teman-teman rekruter yang kita juga tetap balas gitu kan, tetap kasih email gitu. Ada juga yang sudah menggunakan email-email yang auto-respon ya. Jadi kalau misalnya memang ini nggak diterima, akan langsung dapat notifikasi tuh di email biasanya. Kalau misalnya kandidat tidak diterima gitu. Seperti itu sih Bu, kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi seperti itu yang membuat teman-teman kandidat ini mungkin agak di ghosting. Tapi basically balik lagi Bu Areta, tergantung dari orangnya, tergantung dari rekruternya dan tergantung dari perusahaannya. Karena setiap perusahaan dan setiap orang bakal berbeda-beda. Betul, setuju banget sama. Sebenarnya kalau kita diskusi ini kayaknya sampai besok nih. Soalnya banyak yang akan keluar curhatan-curhatan. Nanti klik-klik Mbak Afra bikin dong nih diskusi tentang kayak begini. Boleh nggak sih kita tuh follow up recruiter ya? Kayak gitu-gitu ya Mas ya? Ya. Panjang diskusinya. Gitu. Nanti bisalah kita buat ya. Nanti teman-teman tinggal chat aja tuh atau tinggal komennya di LinkedIn, di Twitter atau di Instagram. Kasih saran ke kita kira-kira apa aja yang bisa kita lanjutkan gitu ya, topik-topik apa aja yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah kalau misalnya teman-teman di ghosting nih, benar banget kayak Bu Ariel tadi, untuk follow up recruiter itu adalah hal yang common. Jadi jangan takut untuk follow up recruiter. Biasanya gimana? Kalau Bu Areta gimana? Strategi, boleh nggak share ke teman-teman strategi kandidat untuk follow up recruiter itu setiap berapa kali sih? Biasanya sih proses rekrutmen itu kan common 2-3 minggu ya ke depan gitu. Biasanya kalau untuk posisi-posisi manager up biasanya memang agak lebih lama, apalagi mereka mesti 2 month or 3 month notice gitu. Tapi boleh aja kalau misalkan ada WhatsApp-nya, kalau nomor telepon rekruter sudah tersebar gitu ya, silakan di WhatsApp baik-baik bilang, halo Bu, saya misalkan Gilman yang kemarin tes tanggal 20 September untuk posisi ini, kira-kira apakah sudah ada hasilnya, bukan hanya sudah 2 minggu gitu kan ya, boleh kayak gitu ya. Atau by email juga boleh gitu. Cukup sekali 2 kali, jangan tiap hari ya kayak obat gitu. Iya ya, bisa ya gitu. Tapi nggak apa-apa, boleh kok. Justru kita kadang-kadang terbantu dengan terfollow up, jadi kita juga bisa kasih jawaban juga gitu. Tapi be ready dengan jawaban dari rekruter gitu kalau udah berani follow up ya. Betul. Jadi gitu. kalau bener banget, kalau saya sendiri sih sangat appreciate kandidat yang follow up gitu kan. Karena memang satu rekruter tuh bisa handle dalam satu momen ya, satu hari itu bisa sampai puluhan kandidat gitu yang harus diingatkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil inisiatif untuk follow up, itu sangat-sangat membantu teman-teman rekruter sih gitu. Dan jangan sampai nge-spam juga. Misalnya udah di akhir interview gitu akan dibilang oke, dalam 2 minggu akan dikabarkan. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu di minggu kedua di follow up. Kalau misalnya belum ada balasan lagi lewat email gitu kan, atau the next 1 week atau 2 weeks nanti akan boleh lagi untuk di WhatsApp atau di email gitu. Itu nggak masalah. Yang penting tetap di follow up, dan yang paling penting santun lah, etikanya tetap jaga. Karena kita juga gitu, maksudnya ini bukan masalah kandidat rekruter ya. Ini masalah human being gitu. Betul. Kalau misalnya kita memang berkomunikasi dengan santun, dengan etika dan jelas gitu kan, itu kan enak. Karena teman-teman harus tahu juga, kalau misalnya sekarang teman-teman nggak keterima gitu kan di pekerjaan, nggak ada yang tahu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu teman-teman bisa jadi ke sana. Atau mungkin rekruternya pindah ke tempat yang lain, terus bakal ketemu lagi sama kandidat itu kan. Iya. Dunia sempit ya, apalagi kalau industri itu aja. Apalagi kalau itu aja gitu. Jadi makanya teman-teman gunakanlah setiap kesempatan dengan rekruter dan semua orang basically ya, untuk membuat pertemanan gitu ya Bu ya. Itu lebih oke ya, networking yang benar itu adalah kayak gitu, buat pertemanan, kasih value ke orang lain, jangan cuman hanya transactional based, tapi tetap stay in touch untuk apapun yang bisa kita bantu, apapun yang bisa kita sama-sama bantu lah gitu. Itu sih yang paling penting. Wow. Oke. Luar biasa. Gila, udah 5 jam kita nih. 5 jam. Kita tuh pengen banget review semua CV, kita pengen banget jawab semua pertanyaan, tapi apa daya,
kita juga punya waktu yang terbatas gitu. Jadi sesi kali ini akan kita tutup. Saya sangat terima kasih kepada teman-teman, masih ada 500 orang, 550 orang yang masih ada di sini. Kita udah extend setengah jam. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dari sesi kali ini teman-teman bisa mendapatkan banyak hal gitu, dan saya harap juga bisa langsung dipakai ilmunya, dipraktekkan, jangan cuma hanya sekedar didapat habis itu udah, tapi langsung dibuat. Tadi banyak banget ada beberapa kolom chat gitu bilang, oke, akan saya langsung revisi gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke sosial medianya Rekruter Indonesia Bersatu, dan saya boleh dong sekali kasih reaction, applause untuk Bu Areta Krisnamurti. Boleh dong kita kasih tepuk tangannya dong buat beliau dong. Thank you untuk sama Mas Gilman. Duet maut ya Mas Gilman kita ya. Kapan-kapan kalau diajak Mbak Afra lagi, kita manggung lagi di mana gitu. Ini belum tentu loh kita bisa manggung depan 500 orang kalau offline ya. Iya, belum tentu. Jadi makanya luar biasa banget kalau di masa pandemi ini ya, bisa terkoneksi dengan lebih banyak orang lagi gitu di masa ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita boleh foto? Boleh foto? Oh boleh dong, ayo kita foto. Boleh dong, dibuka kali ya videonya kali ya. Boleh dong dibuka videonya. Bu Afifah, Pak Irfanda, Pak Akram, Bu Alza, ya, siapin. Ini Redmi gitu kan ya. Aduh, nama zaman sekarang ya. Boleh. Siapin yang terbaiknya nih, pose terbaiknya kita akan coba untuk. Ada banyak banget nih, ada banyak 19 ya. Saya coba ambil ya. sampel ya. Satu, nih siap-siap nih teman-teman, senyum ya. Senyum nih beneran loh. 1, 2, 3. Ini baru slide 1 nih. Tenang. Berapa slide Mbak Gilman? Udah. Kita ambil 3 dulu ya. Teman-teman boleh. foto silahkan, nggak masalah. Oke, ini slide kedua nih. Saya cuma ambil 3 slide doang ya. 1, 2, asik Pak Beni. Oke. Satu lagi ya. Teman-teman silahkan juga untuk foto. Nanti kita bagikan teman-teman ke sosial media. Oke, Pak Hendy nih, dibikin di bottom. Siap-siap ya, Pak? 1, 2, asik. Oke deh, teman-teman. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Semoga thank you banget. Sampai jumpa di minggu depan, sesi selanjutnya di Rekruter Indonesia Bersatu. Dadah. Dadah. Stay safe semuanya. Have a good weekend. Thank you, Mbak Reta. Satu room. Mas. Asik. Terima kasih. Semua. Terima kasih Ibu Kak Gilman. Selalu. Makasih. Terima kasih. Indonesia Bersatu. Selanjutnya. The goal is not to see the chicken. Mbak Afra udah di jalan tuh. Iya nih. Mbak Reta, thank you ya. Wah, you did great job. Really astonished. Thank you. Emang keren. Ini jalan-jalan loh Mbak, ini pasti nggak PSBB ini. Ketahuan nih Mas Gilman nih. Mau cari gunung. Saya jalan ke gunung kok, nggak ada orang. Siapa tahu belanja Bu Afra, Bu Reta. Gimana? Siapa tahu Bu Afra Aku lagi belanja. email ya. Iya, Pak. Nanti saya email ya. Aku punya belum dibahas. Nanti aku email ya. Mas. Oh iya Pak Surya, iya waktunya nggak sempet. Nggak apa-apa. Nanti aku by email aja. Thank you. Pak Surya. Ya, terima kasih ya Mbak Reta. Thank you Mbak Ani. Ini Mbak Ani juga luar biasa loh. Kalau nggak ada beliau juga kita susah kok ininya nih, arrange-nya kan. Sang ketua tim event ini. Thank you so much guys. Siap. Ya, makasih. Ya, Gilman juga direpotin di buka-buka Zoom-nya tadi. Gilman katanya
nggak apa-apa dia setiap minggu jadi ininya, jadi moderatornya. Moderator. Oh gitu. Nggak bisa ini dong. Apa namanya, bergaul. Gitu ya. Kan bener. Ya, nanti Kasihan nanti ya. tiap Sabtu. Dia mengejar ini kok, mengejar pahala yang tiada putusnya. Jadi dia gue berusaha ini banget ya, convince banget. Memuji. Ini convincing skill-nya naik nih. Ini di CV harus ditulis nih. Ya, kompetensi jadi moderator ya. Oke deh kalau gitu, thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Have a good weekend. Selamat diberikan ya. Ya. Sehat-sehat semuanya. Mbak Reta, Mbak Ani, thank you. Gilman. Ya. Terima Oke kasih. guys, bye. Yuk, bye.